Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sipanipa, NIM H25101116, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan video ini, saya akan memaparkan hasil analisis pribadi berdasarkan kegiatan observasi yang telah dilakukan di kelompok saya, salah satunya di sekolah dasar negeri di Kabupaten Bogor. Saya membahas mengenai literasi dan numerasi siswa sekolah dasar. Literasi dan numerasi merupakan kemampuan yang dimilikinya setiap siswa. Kemampuan tersebut ini tidak hanya berkaitan dengan membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga membantu siswa memahami isi bacaan dan menemukan informasi penting, berpikir secara logis dan kritis, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hasil observasi, saya melihat bahwa guru telah menerapkan pembelajaran yang cukup aktif melalui diskusi kelompok, tanya jawab, permainan edukatif, serta presentasi hasil diskusi di depan kelas. Nah, selama pembelajaran berlangsung, sebagian besar siswa ini terlihat antusias dan berpartisipasi dengan baik, terutama ketika mereka terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Namun, saya juga menemukan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Ada beberapa siswa yang masih kurang percaya diri dan rasa takut ketika diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan menjawab pertanyaan dari guru. Selain itu, ada juga beberapa siswa yang masih kurang fokus dalam belajar, seperti mengobrol dengan teman atau kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Menurut saya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa motivasi belajar, konsentrasi, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran masih berbeda-beda. Nah, pada aspek literasi, sebagian besar siswa ini sudah mampu membaca buku dengan baik dan lancar, membaca buku dengan suara lantang. Akan tetapi, ada beberapa siswa yang masih memerlukan bimbingan dalam memahami isi bacaan. Sementara itu, pada aspek numerasi, guru menjelaskan bahwa beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita karena mereka lebih mudah menyelesaikan soal cerita dibandingkan memahami soal cerita. Menurut saya, temuan tersebut menunjukkan bahwa guru telah menerapkan pembelajaran yang cukup baik dengan melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi, permainan, dan presentasi. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar seluruh siswa ini dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Jika dianalisis berdasarkan teori pertumbuhan kognitif dan Piaget, sekolah dasar berada pada tahap opsional konkret. Nah, pada tahap ini, siswa lebih mudah memahami materi apabila pembelajarannya dikaitkan dengan pengalaman nyata, media yang menarik, dan aktivitas yang melibatkan mereka secara langsung. Nah, hal tersebut terlihat ketika gurunya menggunakan diskusi kelompok dan permainan edukatif. Sebagian besar siswa tampak lebih aktif dibandingkan ketika hanya mendengarkan penjelasan guru. Selain itu, teori Vygotsky menjelaskan bahwa interaksi sosial memiliki peran penting dalam proses belajar. Melalui kegiatan diskusi dan presentasi, siswa dapat saling bertukar pendapat, bekerja sama, dan belajar dari teman maupun guru. Namun, saya juga mengamati bahwa ada beberapa siswa yang masih kurang percaya diri dan rasa takut di saat berbicara di depan kelas. Menurut saya, kondisi tersebut juga memerlukan dukungan dan kesempatan untuk melatih kemampuan komunikasi serta rasa percaya dirinya. Saya juga melihat bahwa beberapa siswa mulai kehilangan fokus ketika belajar secara berlangsung cukup lama. Sebaliknya, guru mengajak siswa berdiskusi, bermain, atau melakukan presentasi lebih antusias. Berdasarkan hasil analisis, saya berpendapat bahwa pembelajaran yang aktif, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar dapat membantu meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, serta membangun kepercayaan diri siswa. Berdasarkan hasil observasi tersebut, apabila saya menjadi guru di kelas, saya akan berupaya menciptakan pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, tetapi juga mampu membangun motivasi belajar dan rasa percaya diri di setiap siswa. Menurut saya, setiap anak memiliki karakter-karakter, kemampuan, dan cara belajar yang berbeda-beda, sehingga guru perlu memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berkembang. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah
menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, dan menghargai setiap pendapat siswa. Saya ingin siswa merasa bahwa mereka tidak perlu takut melakukan kesalahan, karena kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Dengan suasana kelas yang positif, siswa akan lebih berani bertanya maupun menyampaikan pendapatnya. Untuk meningkatkan kemampuan literasi, saya akan membiasakan kegiatan membaca selama 10 atau 15 menit sebelum pembelajarannya dimulai. Setelah membaca, siswa akan diminta menceritakan kembali isi bacaan menggunakan bahasa mereka sendiri dengan benar dan baik. Menurut saya, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca saja, tetapi juga melatih pemahaman, kemampuan berbicara, dan berpikir kritis. Pada pembelajaran numerasi, saya akan mengaitkan materi dengan situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya melalui kegiatan jual beli, menghitung uang, mengukur benda di sekitar kelas, atau permainan edukatif yang melibatkan konsep matematika. Dengan cara tersebut, siswa akan lebih mudah memahami konsep yang dipelajari karena mereka dapat melihat penerapannya secara langsung. Nah, selain itu, saya juga akan melatih kepercayaan diri siswa secara bertahap. Siswa yang masih malu untuk berbicara di depan kelas dapat memulai presentasi bersama kelompoknya. Setelah mereka mulai terbiasa, saya akan memberikan kesempatan untuk tampil secara individu. Menurut saya, cara ini dapat membantu siswa lebih percaya diri tanpa merasa tertekan atau malu. Saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang kreatif seperti gambar, video edukatif, permainan, dan kuis agar pembelajarannya menjadi lebih menarik. Jika saya melihat ada siswa yang mulai kehilangan fokus, saya akan menyiapkan kegiatan singkat seperti ice breaking atau permainan edukatif agar pelatihan siswa ini kembali terarah dan suasana belajar tetap kondusif. Selain peran guru di sekolah, saya juga akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Melalui kerjasama, orang tua dapat mendampingi anak belajar di rumah, membiasakan kegiatan membaca, serta memberikan dukungan agar anak ini lebih semangat belajar. Oleh karena itu, saya ingin menjadi guru yang tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga mampu membantu setiap siswa berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Setelah mengikuti kegiatan observasi ini, saya memperoleh banyak pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga dan bermakna. Observasi ini memberikan gambaran kepada saya mengenai bagaimana proses pembelajaran berlangsung di sekolah dasar, serta berbagai tantangan yang dihadapi guru dalam membimbing peserta didik yang memiliki karakter-karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sebelum melakukan observasi, saya berpikir bahwa tugas utama seorang guru adalah menyampaikan materi pelajaran dengan baik. Namun, setelah mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas, saya menyadari bahwa peran guru jauh lebih luas. Nah, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, memotivasi, menciptakan suasana belajar yang menarik, menyenangkan, serta membantu setiap siswa agar berani mengembangkan potensi yang dimiliki. Belajar bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang cepat memahami materinya, ada yang membutuhkan waktu untuk memahami materi, ada yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut, ada yang aktif menyampaikan pendapat, dan ada yang masih kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas. Perbedaan tersebut membuat saya memahami bahwa guru perlu menggunakan berbagai strategi pembelajaran agar seluruh siswa ini dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Melalui observasi ini, saya semakin yakin bahwa pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada siswa merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, sekaligus membangun karakter siswa. Oleh karena itu, sebagai calon guru sekolah dasar, saya ingin terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berkembang secara optimal. Demikian pemaparan hasil analisis saya berdasarkan kegiatan observasi yang telah dilakukan. Semoga pengalaman ini untuk bekal di masa depan yang bermanfaat bagi saya untuk menjadi guru sekolah dasar yang profesional, kreatif, dan mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.